Halo Sobat Prestasi, gimana kabarnya nih? Semoga adik-adik tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Sucahya sebagai moderator yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Nah, kita sudah kedatangan nih perwakilan juri masing-masing bidang opsi SMP tahun 2023. Nah, di sebelah kanan saya ada Bu Rusfadia Saktianti, MSI dari Universitas Negeri Jakarta, sebagai perwakilan dari juri Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya. Selanjutnya ada Dr. Ahmad Dinoto, MSc dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, sebagai perwakilan juri Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan. Lalu ada Dr. Budi Permana, MSc dari STIMIK LIKMI Bandung, sebagai perwakilan juri Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa. Nah, kita sudah kenalan nih sama juri-jurinya. Nah, sekarang kita kenalan sama masing-masing bidangnya. Dimulai dari Bu Rusfadia Saktianti yang akan menjelaskan dari Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya. Baik, Sobat Prestasi, saya akan menjelaskan apa itu bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya. Nah, bidang ini terkait dengan studi sosial kemasyarakatan, yaitu kita bicara tentang cara berperilaku, berinteraksi yang mempengaruhi manusia serta lingkungan sosialnya. Termasuk di dalamnya kegiatan atau produk manusia yang melibatkan imajinasi kreatif ya, yang mengungkapkan nilai-nilai, akal budi dan karya manusia. Nah, contoh penelitian yang bisa adik-adik lakukan di bidang IPS ini misalnya ya, mengkaji aktivitas ekonomi atau perilaku masyarakat dalam hal produksi, distribusi, konsumsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan adik-adik semua. Atau misalnya adik-adik bisa meneliti tentang interaksi orang, masyarakat di lingkungan alam ya, yang berpengaruh dengan kehidupan masyarakat. Atau juga bisa meneliti tentang seni dan budaya, bahasa, atau fenomena hasil budaya masa lampau ya, yang terkait dengan situs sejarah, yang punya relevansi dengan masa sekarang. Nah, kemudian hasil penelitian itu adik-adik sajikan dalam bentuk ide-ide, pemikiran, kreativitas atau inovasi terkait lingkungan sosial ekonomi. Baik itu nanti bisa digunakan untuk pengembangan pembelajaran ya, atau seni budaya untuk menunjang pembangunan masyarakat berkelanjutan. Nah, itu dia dari Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya. Nah, selanjutnya dari Pak Ahmad nih, apa sih itu Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan? Sobat Prestasi, salah satu bidang lomba yang tidak kalah menariknya adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan. Nah, bidang ini berkaitan dengan pemahaman manusia secara sistematis terhadap gejala alam, apa itu biologis, fisis, kimiawi, dan juga lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, dalam bentuk konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu metode ilmiah. Nah, outputnya itu dapat berupa informasi baru yang bermanfaat, apakah itu untuk lingkungan akademik maupun juga untuk kemasyarakatan. Jadi penelitian di bidang ini dapat berupa penelitian dasar ataupun juga penelitian terapan. Gitu. Wah, keren banget nih Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan. Nah, dari Pak Budi nih sekarang, apa sih itu bidang Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa? Oke, Sobat Prestasi, tadi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam sudah disampaikan. Adapun bidang ketiga yang dilombakan dalam opsi 2023 untuk SMP, yaitu bidang Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa. Nah, bidang ini berkaitan dengan metode rancangan dan rekayasa yang nanti diharapkan mampu menciptakan suatu prototipe produk ataupun produk inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tentunya permasalahan yang sebaiknya yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal adik-adik, permasalahan apapun yang kira-kira
ketika diteliti itu menjadi sebuah menciptakan sebuah produk inovatif yang dapat bermanfaat nyata dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengenal 3 bidang ini, nanti diharapkan adik-adik semua tahu persis ya ketika adik-adik nanti akan menyampaikan hasil penelitiannya itu masuk ke dalam kelompok bidang yang mana. Jadi jangan sampai adik-adik salah mengupload ke bidang yang bukan yang atau bidang yang sesuai. Ya. Nah, jadi gitu ya adik-adik, sekarang udah dapat nih gambaran kasarnya dari masing-masing bidang. Nah, seperti yang dikatakan Pak Budi tadi, jangan sampai salah bidang di dalam meneliti, dimasukkan penelitiannya ke dalam opsi 2023 ini. Nah, selanjutnya ada tema dan poin penting. Apa sih Pak tema dan poin pentingnya opsi di tahun ini? Oke, adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan bahwa opsi tahun 2023 ini pertama kali kita menggabungkan opsi SMP dan opsi SMA dengan tema Merdeka Berprestasi, Talenta Sains Menginspirasi. Ya, nah, adapun beberapa poin penting yang membedakan antara opsi tahun 2023 dengan opsi sebelumnya itu diantaranya. Yang pertama, adik-adik sekalian, poin penting yang terkait dengan opsi tahun 2023 ini yang pertama adalah bahwa pelaksanaan opsi tahun 2023 untuk SMP dan SMA ini dilakukan secara serentak bersamaan. Kemudian poin yang kedua yang mungkin justru ini yang dinantikan oleh adik-adik setelah 2 tahun kita melaksanakan opsi secara daring, yaitu pelaksanaan tahun sekarang kita akan laksanakan secara luring. Nah, nanti untuk adik-adik yang bisa masuk sampai tahap final, adik-adik akan diundang untuk mempresentasikan materi penelitiannya, memamerkan produk karyanya ataupun poster karyanya agar dapat juga dilihat oleh teman-teman di seluruh Indonesia ya yang masuk final ataupun dari teman-teman SMA. Kemudian yang membedakan yang berikutnya yang menjadi poin penting yang menjadi perhatian adik-adik adalah bahwa pada opsi tahun 2023 sekarang itu ada pengajuan proposal penelitian. Adik-adik nggak usah bingung gitu kan, waduh ada tahapan baru ya. Tidak menjadi itu justru kami dari tim juri kenapa butuhnya adik-adik mengajukan proposal penelitian adalah agar penelitian yang adik-adik lakukan itu dapat diberikan masukan dari sejak awal sehingga kualitas di dalam belajar meneliti adik-adik itu akan semakin baik ke depannya. Ya. Kemudian yang poin yang berikutnya yang penting juga untuk disampaikan yang membedakan dengan tahun sebelumnya yaitu bahwa jumlah peserta maksimum untuk satu tim sekarang hanya 2 orang. Jadi 1 ketua dengan 1 anggota atau boleh hanya 1 orang. Sebelumnya adalah 3 orang per tim. Sedangkan untuk mengingatkan kembali bahwa sekolah mengajukan maksimum 3 tim ya dengan 1 tim per bidang. Jadi kalau sekolah tersebut kebetulan ingin mengirimkan 1 tim untuk bidang IPA, 1 tim bidang IPS dan 1 tim bidang teknik dan rekayasa, berarti sekolah tersebut mengirimkan maksimum 3 tim. Itu kira-kira poin-poin penting dari opsi 2023 yang menjadi perhatian buat adik-adik di dalam mempersiapkan keikutsertaannya dalam opsi SMP tahun 2023. Begitu kira-kira. Wah, saya jadi makin nggak sabar nih dengan opsi 2023 ini karena luring kan tahun kemarin daring itu jadi secara virtual aja gitu. Sekarang kita bisa ketemu teman-teman nanti secara langsung. Wah, itu keren banget. Nah, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Nah, gimana sih Bapak Ibu Dewan Juri tahapan pelaksanaan opsi tahun ini itu bagaimana? Baik. Adapun tahapan kegiatan opsi SMP 2023 yang adik-adik harus ketahui, pertama adalah pendaftaran dan unggah proposal penelitian. Nah, ini tanggal yang harus diperhatikan ya. Anda punya waktu dari tanggal 20 Maret sampai 30 April 2023. Dan itu adik-adik ditunggu sampai pukul 12 malam. Dipersiapkan proposalnya, kemudian disiapkan idenya ya bersama guru, sekaligus administrasi yang dipersiapkan sesuai dengan panduan yang ada di dalam
pedoman opsi 2023. Nah, setelah diupload, panitia akan melakukan seleksi administrasi. Ini meliputi kelengkapan proposal, biodata, dan semuanya. Ini seleksi akan dilakukan dari tanggal 1 sampai 5 Mei 2023. Nah, tahap berikutnya adalah review proposal penelitian oleh juri. Nah, ini kami akan mereview, memberikan komentar ya terhadap proposal adik-adik semua dari tanggal 8 sampai 12 Mei 2023, dan kemudian hasil dari review tersebut akan disampaikan di tanggal 18 Mei 2023 untuk adik-adik semua perbaiki ya sesuai dengan masukan dari para juri. Nah, setelah diberikan masukan, kemudian adik-adik adaptasi semuanya sesuai dengan masukan yang ada, mulailah dilakukan penelitian tuh dari sejak 18 Mei sampai dengan 30 September 2023. Adik-adik semua punya waktu kurang lebih 3,5 bulan ya untuk bisa melakukan pengumpulan data, penulisan hasil laporan sampai pada kesimpulan. Nah, itu dilakukan dengan baik, sistematis ya sesuai panduan yang ada. Sehingga nanti laporan yang sudah lengkap itu akan diunggah. Kami tunggu semua di tanggal 15 sampai 30 September 2023. Ditunggu sampai jam 4 sore. Nah, ini jangan sampai lupa nih. Ini tahapan yang penting. Setelah itu selesai semua, juri akan melakukan penilaian naskah penelitian di bulan Oktober ya. Baru kemudian hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2023. Nah, pengumuman ini adalah para finalis yang nanti akan berangkat ke final ya. Opsi nasional akan melakukan presentasi kepada juri dan memamerkan produk ya, hasil penelitiannya termasuk posternya di dalam opsi expo pada kesempatan final ya di opsi 2023. Nah, final ini akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 6 November. Anda akan diundang sesuai nanti dengan lokasi yang telah akan ditentukan oleh panitia berikutnya. Demikian. Nah, jadi itu ya adik-adik tahapan pelaksanaan dari opsi tahun 2023 ini. Jadi jangan sampai kelupaan atau ketinggalan dari tanggal-tanggal yang sudah disebutkan tadi. Kalau perlu tuh ditempel ya Bapak Ibu di dindingnya gitu ya. Jadi kalau bangun gitu langsung lihat tuh, wah sekarang ada pengumpulan apa, jadi langsung ingat gitu. Nah, kalau saya pengen daftar opsi nih Pak Bu, ada nggak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa daftar? Baik, untuk syarat mengikuti opsi SMP tahun 2023 ini, pertama tentunya adik-adik harus warga negara Indonesia ya, terdaftar sebagai siswa SMP MTS sederajat kelas 7 ataupun kelas 8 pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, peserta ini bisa perseorangan atau berkelompok tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, maksimum 2 orang ya, yang terdiri dari ketua dan anggota. Ataupun Anda bisa melakukan penelitian sendiri, boleh juga itu. Nah, itu nah, peserta harus berkelompok, ini harus dari sekolah yang sama tentunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa masing-masing sekolah itu bisa mengirimkan maksimal 1 naskah per bidang lomba. Jadi kalau satu sekolah mengikuti 3 bidang lomba, akan 3 proposal yang diunggah ya ke dalam sistem. Kemudian peserta ini hanya boleh mengirimkan 1 naskah penelitian terbaik. Jadi memang mungkin adik-adik bisa memiliki beberapa proposal ya, tapi proposal yang terbaik yang kira-kira hasilnya lengkap, kemudian tinjauan penelitiannya, tinjauan literaturnya baik dan sampai kesimpulan baik, bisa diunggah di dalam sistem. Kemudian adik-adik juga harus punya 1 guru pembimbing. Dan yang lebih penting, naskah penelitian ini belum pernah dilakukan proses seleksi pada lomba-lomba sebelumnya. Jadi pernah ada kejadian soalnya yang sudah pernah dilombakan di tempat lain, kemudian diikut lombakan di opsi. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik, jangan sampai terjadi. Nah, kemudian naskah yang dilombakan ini ditetapkan dan diusulkan oleh sekolah dengan menyertakan bukti surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, itu dilampirkan di dalam laporan penelitiannya dan diunggah bersama-sama
pada saat periode mengunggah laporan. Nah, harap diperhatikan banget ya adik-adik, karena syarat-syarat ini itu menentukan lolos atau tidaknya adik-adik ke tahap selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai udah melakukan penelitian, udah capek-capek membuat proposal, tapi administrasinya nggak lolos gitu kan, nggak baik juga. Baik. Nah, untuk melakukan pendaftaran opsi ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, adik-adik harus melakukan registrasi dulu melalui sistem aplikasi lomba di daftar /bpti.kemdikbud.go.id. Kemudian registrasi dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi sejumlah data peserta opsi ya secara akurat dan benar. Jadi nama dan NISN siswanya itu harus jelas dan benar, karena bisa jadi ada duplikasi nama ya, tapi kalau NISN-nya benar itu pasti tidak akan salah. Kemudian saat registrasi, sekolah juga harus mengunggah dokumen yang telah dipersyaratkan untuk melengkapi semuanya sesuai panduan. Demikian. Nah, jadi itu adik-adik syarat-syarat yang harus adik-adik catat gitu. Jadi jangan sampai adik-adik kalau udah buat proposal, udah buat semuanya, tapi nggak lolos karena hanya ada administrasi yang kurang atau tidak tepat gitu. Nah, dalam kita melakukan penelitian itu kita kan nggak boleh sembarang ya Bapak Ibu. Jadi harus ada kaidah etika yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana kaidah etika itu dalam opsi 2023? Ya, sobat prestasi, penelitian yang baik itu tidak hanya idenya yang orisinil, kemudian punya manfaat yang besar, tapi juga harus memenuhi etika penelitian. Nah, salah satunya ya kami tekankan terkait dengan clearance etik. Jadi jika sobat prestasi dalam penelitiannya sesuai tujuan dan metodologinya melibatkan subjek manusia dan hewan gitu ya, nanti perlu ada perlakuan khusus, yaitu mendapatkan clearance etik. Sebagai contoh di penelitian IPA yang banyak dilakukan pencarian obat-obat baru ya, misalnya obat luka gitu yang memerlukan pembuktian menggunakan mencit atau tikus yang disayat kulitnya, itu harus mendapatkan perlakuan khusus. Prosedurnya harus benar, fasilitasnya juga harus terpenuhi, dan SDM atau pelaksana untuk prosedur tersebut juga harus mumpuni. Penelitian lain misalnya juga pencarian obat untuk luka bakar gitu ya, itu juga ketika menggunakan hewan uji harus memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai. Nah, berikutnya ketika sobat prestasi juga melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya, ada hal penting. Yang terpenting adalah harus menghormati, melindungi kehidupan, kesehatan, keleluasaan pribadi atau privasi, serta martabat dari subjek penelitiannya. Kita juga perlu konsiderasi ya, mempertimbangkan kehilangan waktu, mengalami ketidaknyamanan, rasa nyeri mungkin yang akan muncul akibat sebuah perlakuan, dan juga menambung berbagai macam resiko akibat penelitian. Nah, ini untuk yang teman-teman di bidang ilmu pengetahuan sosial yang melibatkan interaksi dengan manusia, contohnya misalnya penelitian yang melibatkan kelompok masyarakat adatkah atau suku kah, itu penting ya untuk mendapatkan surat pernyataan kesediaan di awal mungkin, atau sering disebut namanya informed consent. Nah, poin-poin ini penting. Karena apa? Karena merupakan satu kaidah etika penelitian yang harus dipenuhi. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan clearance etik? Tidak sulit sebenarnya. Jadi adik-adik dapat menghubungi universitas terdekat atau lembaga penelitian terdekat, misalnya BRIN gitu ya. Nah, di sana sudah ada sistemnya tuh. Jadi sudah ada aplikasi secara online. Jadi bisa mengajukan permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya menyiapkan proposalnya. Nanti proposalnya kan direview oleh komite etik. Nanti dalam hitungan beberapa minggu, adik-adik akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya apa? Clearance etik. Nah, lembar inilah yang nantinya perlu disubmit juga ketika mengirimkan proposal penelitian dan juga nantinya naskah penelitian. Jadi
Ini merupakan salah satu cara upaya kita agar aware, agar kita juga yakin ini merupakan cara terbaik untuk melakukan penelitian yang mengindahkan kaidah etika penelitian. Demikian. Jadi nggak kalah penting nih, ethical clearance itu harus dilaksanakan ya adik-adik ya. Oke, jadi karena kita masih bersama Dewan Juri nih, kita minta nih tips sukses untuk menjadi finalis OPSI SMP 2023. Jadi langsung aja dari Bu Yanti tipsnya. Oke, bagaimana ya tips bisa menjadi juara di OPSI 2023 ini? Pertama, yang harus dilakukan adalah mencari ide dulu ya. Ide itu harus orisinil, harus berangkat dari ketertarikan Anda terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan adik-adik semua. Jadi topik itu bisa berangkat dari pengalaman pribadi atau pengalaman masyarakat ya, atau masalah yang memang menjadi sumber kekhawatiran orang, atau kita bisa menghasilkan satu produk dari penelitian yang sedang dilakukan. Nah, ide itu kemudian bisa dituangkan di dalam proposal penelitian. Tentunya bukan begitu saja ya. Adik-adik harus melakukan kajian literatur atau harus browsing dulu ya. Berselancarlah dulu di dunia maya itu, kira-kira topik-topik yang relevan dengan masa sekarang itu apa saja. Dan kira-kira kebutuhan masyarakat itu apa gitu, sehingga nanti bisa dilihat tuh relevansinya dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian diangkat menjadi masalah penelitian, dicari kajian literaturnya apa, teorinya apa yang cocok, dan kemudian baru bisa dilakukan proses penelitian selanjutnya ya, tahapan metodologinya, kemudian pengumpulan data sampai pada analisis dan kesimpulan. Nah, kemudian tips yang kedua, kita harus membuat penulisan ilmiah yang ada ini sesuai dengan kaidah tentunya. Jadi dari mulai ejaan bahasa Indonesianya, kemudian tata tulis sesuai dengan kaidah ilmiah ya, termasuk pengutipannya, jangan sampai ada plagiasi. Nah, ini penting, kami tekankan itu di dalam panduan. Karena bisa saja penelitiannya itu sudah pernah dilakukan orang sebelumnya, tapi tidak Anda kutip misalnya, tidak dikutip oleh adik-adik ya. Nah, itu bisa bermasalah. Jadi harus sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan sesuaikan dengan format panduan OPSI 2023. Setelah itu, adik-adik juga harus memperhatikan ya kesesuaian antara masalah penelitian, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan, metodologi, sampai analisis masalah dan kesimpulan. Nah, ini seringkali tidak sejalan gitu. Kadang ide atau masalah penelitiannya apa, tiba-tiba begitu pembahasan jadi lain. Bahkan sampai kesimpulannya juga berbeda. Nah, ini yang kan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh, kita berharap hasil penelitiannya sesuai ya dengan harapan yang ada dalam artian hipotesisnya atau teori yang digunakan, tapi ternyata itu tidak sejalan. Nah, itu harus diperhatikan ya. Dan kadang-kadang begini juga, jadi adik-adik menggunakan teori, tapi teori itu tidak digunakan sebagai alat analisis di belakang. Jadi adik-adik hanya menampilkan data saja, tapi data itu tidak dikaitkan analisisnya dengan teori yang sudah ditampilkan di depan halaman proposal itu. Itu jadi harus diperhatikan ya kesesuaiannya itu. Kemudian tips berikutnya oleh Pak Dinoto, silakan. Ada 3 tips berikutnya. Yang pertama, buat perencanaan yang baik. Jadi kalau adik-adik sudah bisa buat perencanaan baik, setengah tiket sudah Anda pegang. Gitu ya. Apa tuh perencanaan baik? Coba nanti Anda uraikan. Satu, persiapan. Nah, persiapan apa yang dilakukan? Jadi persiapan keseluruhan ya, pembuatan rancangannya, kemudian izin ya, perizinan. Nanti mohon yang tadi terkait dengan penelitian khusus yang melibatkan subjek hewan, manusia, dan bahan berbahaya yang membutuhkan clearance etik juga ada di bagian persiapan ini karena membutuhkan waktu. Nah, yang kedua adalah tahap untuk collecting data atau pengumpulan data. Itu coba diatur waktunya sedemikian mungkin. Beri
berikutnya adalah untuk analisis data. Jadi Anda punya waktu kurang lebih 4 bulan untuk melakukan penelitian. Buatlah menjadi bagian-bagian, kemudian rancang secara sistematis. Tips yang kedua terkait dengan metodologi. Jadi 3 prinsip diambil. Yang pertama, reproducibility, atau penelitian harus bisa diulang. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ketika membuat metode, Anda menguraikannya dengan sejelas mungkin, serinci mungkin, karena ini penting untuk dinilai. Penelitian itu harus bisa diulang pada kesempatan yang berikutnya. Prinsip kedua adalah validity, harus valid, harus benar metodenya. Maka sarannya ketika nanti nulis metode, cantumkan referensinya sehingga orang tuh yakin metode yang Anda pilih itu tepat. Prinsip ketiga, akurasi. Jadi harus akurat. Nah, ini pemilihan alat atau instrumen penelitiannya. Kalau kita ingin dapatkan data yang sensitif, yang semakin akurat, gunakan alat-alat yang tepat sehingga data yang dihasilkannya ini memuaskan dalam pengolahan data. Nah, tips yang ketiga terkait dengan analisis. Nah, biasanya ya, kalau kita coba lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pada bab hasil pembahasan hanya tulis hasilnya saja, hanya data yang didapatkan, tapi tidak diinterpretasikan. Nah, tantangan Anda mengkonversi atau mengubah data menjadi informasi, membunyikan data bahasanya. Jadi ketika Anda sudah membunyikan data, membuat interpretasi, jangan lupa kaitkan dengan teori. Juga bandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Saya yakin kalau Anda bisa lakukan itu, ini adalah menghasilkan suatu hal yang bagus, dan ini menghasilkan informasi baru yang bermanfaat untuk dunia akademik maupun kemasyarakatan. Begitu. Mungkin Pak Budi punya tambahan lagi. Oke, tadi sudah disampaikan tips sukses opsi 2023 oleh Ibu Yanti dan Pak Ahmad Dinoto. Tips tersebut memang cukup detail ya, yang akan memandu adik-adik untuk mengikuti opsi 2023 dengan baik. Tapi adik-adik nggak usah khawatir dengan metodologi, dengan kelengkapan untuk dapat mengikuti opsi 2023. Intinya adalah adik-adik semangat untuk belajar menjadi peneliti. Karena kami tahu, tim juri tahu bahwa untuk level SMP penelitiannya masih dalam tahap belajar, mengenal bagaimana meneliti dengan baik. Intinya tim juri mengingatkan adik-adik agar selalu memperhatikan jadwal opsi 2023 secara seksama, kemudian baca panduan opsi secara berulang, kemudian jangan malu untuk bertanya kepada guru pembinanya tentang bagaimana cara menulis yang baik, cara mengutip yang baik, ya, dan juga kelengkapan penelitian lainnya. Nah, ada beberapa tambahan untuk memotivasi adik-adik sekalian, ya. Yang pertama, adik-adik, ya, ada beberapa nilai tambah atau manfaat yang adik-adik akan peroleh kalau adik-adik mengikuti opsi 2023 dan bahkan bisa sampai masuk tahapan final. Yang pertama adalah adik-adik bisa belajar meneliti dengan baik dan benar karena akan dipandu oleh guru pembina. Yang kedua, adik-adik mempunyai manfaat bisa bergabung dengan komunitas penelitian selevel SMP di seluruh Indonesia. Apalagi nanti kalau adik-adik sudah masuk sampai tahap final, adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa melihat karya penelitian dari sekolah SMP di seluruh Indonesia, bisa melihat juga karya produk penelitiannya, poster produk penelitian dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian manfaat lain yang dapat adik-adik peroleh, tentunya kalau adik-adik bisa masuk sampai final, adik-adik mungkin akan lebih mudah untuk bisa masuk ke SMA yang adik-adik cita-citakan. Dan kalau adik-adik sudah mulai menjadi peneliti pada opsi SMP, tentunya adik-adik juga punya harapan untuk dapat mengikuti opsi SMA di tahun-tahun berikutnya.
Kemudian kalau adik-adik bisa masuk sampai final, untuk memotivasi adik-adik sekalian, adik-adik akan masuk ke dalam database Pusprenas, di mana database tersebut akan tersimpan secara permanen bahwa adik-adik pernah berprestasi di tingkat nasional. Dan harapannya prestasi adik-adik, apakah hanya sekedar mengikuti atau sampai dan bersyukur bisa sampai masuk final, itu menjadi motivasi buat adik-adik kelas berikutnya. Itu saja yang kami ingin sampaikan terkait dengan tips dan motivasi opsi 2023. Barangkali itu. Ya. Wah, ini keren banget nih, kita udah dapat tips dan dapat motivasi juga nih dari Pak Budi. Jadi buat adik-adik yang pengen ikutan nggak usah ragu lagi ya Pak, Bu. Nggak usah ragu. Wah, ya langsung ikutan aja, dibuat proposalnya, dilakukan penelitiannya ya Pak, Bu ya. Oke, sebagai penutup kita coba ya untuk tagline kita. Opsi 2023, meneliti itu seru.